mencari, memotong dan mengangkut untuk menggunakan transportasi laut dengan jenis kayu pilihan, yaitu taberingu. Nama kayu mayala dan kawihu. Dalam bahasa Wanukaka dinamai dengan nama budaya Bora mayala banyak kawihu. Bora mayala banyak kawihu adalah jenis kayu yang menempati kasta tertinggi dari seluruh jenis kayu. Kegiatan mereka lakukan adalah kegiatan untuk melestarikan dan mempertahankan rumah adat yang sekarang kita kenal dengan situs budaya yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Wahentena lamai dilakukan oleh sekelompok laki-laki dengan cara duduk berpasangan membelakangi arah tujuan di sisi kanan dan kiri perahu di bagian atas panideha atau balai-balai yang telah dirancang sedemikian rupa yang diperlengkapi dengan tempat pijakan kaki sebagai tumpuan untuk menghasilkan tenaga yang baik. Dalam perjalanan mereka menyanyikan baitan-baitan syair sebagai lagu penyemangat. Dalam komposisi ini berjumlah genap 8, 10, 12 bahkan seterusnya sesuai dengan kebutuhan, bahkan sesuai dengan panjang perahu. Dalam komposisi ini juga bagian-bagian yang harus ditempati. Yang pertama ada di bagian depan atau tengora. Ada juga bagian pekeja, sebagian poros kekuatan untuk mengambil kekuatan itu. Selanjutnya posisi yang penting adalah di bagian kemudi atau kemuding yang ditempati oleh seorang yang dipilih dengan kemampuan yang luar biasa, karena ia memikul tanggung jawab yang sungguh besar terhadap keselamatan dan keberhasilan pelayaran. Ya, yang kita saksikan sekarang mereka telah tiba di tempat yang mereka tuju. Tempat yang dituju adalah Lamalahi, Kabupaten Sumba Timur, Kondameloa, Tangairi, Lokulihi, Kabupaten Sumba Tengah, Tao Waliwolo, Arwal Pepi. Karena hanya di sana dapat dijumpai kayu-kayu yang dimaksud. Kecepatan gerakan dalam mendayung dibagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama adalah gerakan cepat yang dilakukan ketika perahu baru bertolak dari pesisir menuju pantai. Sedangkan bagian kedua adalah ketika perahu telah melewati batas pecahan gelombang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kita saksikan sekarang, mereka telah kembali dan membawa hasil, yaitu Bara Emayala banyak kawihu. Mereka telah menuju ke pantai Wanukaka. Dalam baitan syair-syair yang mereka lantunkan adalah pemujaan terhadap nenek moyang atau leluhur, dan juga pemujaan terhadap nama-nama tempat yang mereka lalui yang dianggap berpenghuni makhluk yang kapan saja bisa merintangi proses pelayaran yang mereka lakukan. Maksudnya tolong geser sedikit. Kasihan, maksud kalau Bapak terlalu maju terus di sini kan kasihan di sana.
Karena itu ketika mereka menghadapi rintangan, kalau memang mereka akan menyampaikan syair lagu agar dibukakan pintu, agar tidak dihalangi perjalanannya dengan baitan adat muweha kabina pada murlada mubawa gelara wadu murluk. Posisi sekarang mereka telah berada di tengah laut. Malam tiba, mereka terus mendayung. Di bagian atas tiang layar ada seekor ayam sebagai pertanda tiupan angin. Jikalau benang-benang kecil yang ditaruh di sana kelihatan tertiup angin, maka mereka beranggapan bahwa angin telah bertiup untuk membantu pelayaran. Dan juga di dalam perahu diperlengkapi dengan seekor ayam jantan sebagai penanda waktu, karena pada saat itu jam tangan atau penanda waktu yang dibuat oleh pabrik belum ditemukan. Ketika ayam berkokok satu kali, itu pertanda bahwa mereka sudah berada pada posisi subuh, itu jam 1. Ketika ayam berkokok 2 kali, mereka beranggapan dan menilai bahwa mereka telah berada sekitaran jam 3. Karena itu sang nahkoda atau pemegang kemudi akan mengisyaratkan kepada rekan-rekan timnya agar arah mereka diturunkan lagi ke tengah laut, karena bisa saja mungkin mereka akan menabrak karang di pinggiran pesisir. Dan ketika ayam berkokok 3 kali, itu adalah pertanda bahwa fajar akan menyingsing, pertanda pagi itu telah tiba. Di dalam perahu terdapat 3 orang perempuan. Ketika mereka pergi ke hutan untuk mengelola konsumsi, di dalam juga ada 1 orang yang bertugas untuk menimba air dari dalam perahu yang kerap kali masuk di dalam perahu. Kondisi sekarang perahu sedang terombang-ambing karena gelombang besar. Dengan tiupan angin kencang, dengan terjangan gelombang yang besar, bisa saja mereka terhempas, bahkan hanyut terbawa oleh arus. Ini adalah syair lagu yang dilakukan, yang dilantunkan oleh mereka ketika mereka meminta agar jalannya tidak dihalangi, tetapi tidak juga membuahkan hasil. Terpaksa mereka harus mengeluarkan senjata pamungkas agar sang penghuni alam, penguasa, ya, kondisinya sudah normal, perahu telah berjalan, mereka telah melewati masa kritis dan masa yang mencengangkan. Ya, mereka sekarang posisinya sudah berada dekat di pantai Wanokaka. Sedikit lagi. Siap.
Tanya kan Pak karena cerita aja men. Ada waktu nih bikin minton kunet supaya jangan tiba-tiba toh supaya dia nyambung boleh. Mai bergim dan talim hati mereka. Ya, mereka tiba di pesisir pantai Manukakang. Mereka akan disambut oleh istri-istri, akan disambut oleh keluarga besar. Mereka melakukan satu ritual, itu peyoyelang. Ini adalah ritual penting yang mereka lakukan. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu pemujaan terhadap Bara Emayala dan banyak leluhur, terhadap leluhur nenek moyang yang memberikan kesempatan, yang memberikan budaya itu yang mereka warisi sampai dengan saat ini. Yang kita saksikan di samping adalah mereka para istri yang telah lama menunggu kembalinya sang suami. Mereka membawa bekal berupa makanan siap saji, berupa kelapa, sang penghapus dahaga. Saat ini proses masih dilakukan. Ya, inilah gerakan cepat yang harus mereka lakukan. Kenapa harus melakukan gerakan cepat untuk mendayung? Karena mereka berada di pesisir, takut tergulung oleh gelombang. Ya, para istri-istri juga turun. Kayu harus dilepaskan dari perahu, takut tertabrak oleh perahu itu sendiri. Yang mereka akan melakukan dan menarik perahu menuju ke daratan. Ya, mereka terus mendorong perahu. Mama dia kaya. Dah belum jatuh lagi.